Itu kita lagi di liang lahat aja ada orang kesurupan ya. Iya lagi nimba air. Nimba air. Tiba-tiba gue mendengar suara orang nimba air juga di sebelah. Ini eksklusif di iya di 21 ya. Karena dia nggak pernah cerita semua ini sama semua orang. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di kantornya Aji ya. Di rumahnya Aji ya? Kantor. Lu dipanggil Aji kan? Apa Alzi Bukan aja? Aji terus dong. Aji terus gampang cuma. Alzi ya. Udah akrab kirain jadi Alzi, panggilan sayang kan? Lagi di rumahnya Alzi nih. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Kes dari film Almarhum. Apa kabar guys? Alhamdulillah Baik ya. Gimana bapaknya? Tahu bapaknya syuting mulu ya. Iya, lagi syuting nih. Sibuk kalau nggak syuting coaching gitu. Iya. Oh syuting? Bukannya Almarhum? Tergantung judul Ini sih. maksudnya film ya? Di film. Nah, Iya benar, tergantung judul sih. Tergantung judul. Tergantung judul ya? Iya benar. Apa kabar guys? Baik. Kakak sendiri baik. Mungkin mau ditanya balik mungkin. Mungkin tanya balik kali ya? Apa kabar Kak? Baik. Kan tadi udah gue nanya sama lu. Oh iya benar juga. Sebelum action. Oh iya benar. Jadi Oke. gimana bapaknya? Jadi ulang dong. Ini lu yang Jadi boleh kenalan dulu kali ya. Di Oke. sini sebagai apa karakternya gitu. Dari mana? Dari lu. Dari Kak Dimas aja lah. udah kamu. Halo, saya Wisesa berperan sebagai Dimas Adi. Kebalik mas. Ya, tinggal dibalik aja. Halo, saya Ratu Safia berperan sebagai Nuri. Saya Alji Marka berperan sebagai Yanda. Yanda ya? Yanda. Bukan Yandi ya? Yanda ya? Bukan. Oh. Ayahanda. Nah tadi mau ngejok itu Ayahanda. udah gua. Itulah. Capek-capek. Oke langsung pertanyaan pertama aja ya. Udah ngamut. Ayo udah ngomong. Pertanyaan pertama buat Ratu ya. Iya. Gimana rasanya dikubur hidup di dalam tanah? Nah, karena yang dikubur gue berdua sama dia, kenapa? Oh iya benar juga. Berdua deh. Iya. Oke. Lu kok ini kayak hostnya gimana? Itu benar dikubur kan kalian? Ya Beneran? beneran dikubur dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. 6 pagi. Dikubur. Ya kurang lebih 6 jam lah. Pokoknya balik-balik ke penginapan bawa tanah. Sekujur Ini dulu. literally bawah tanah ya. Literally. Tapi itu ada perlindungnya pakai baju apa dulu enggak? Mau diceritain nggak? Coba ceritain. Jadi gini, ya kan? Itu tuh ya kan kalau dikubur beneran pengap ya di dalamnya. Jadi sebenarnya itu tuh atasnya tanah, dalamnya itu dalam badan kita tuh kopong. Jadi emang udah digali. Angin aja digali, Iya. terus ditaruh triplek gitu kan, sesuai kepala kita, and then baru ditimpa Kasih sama tanah. Tapi Tapi kan hujan tuh scene-nya ya? Iya benar. Hujan ya? Terus itu lagi. air masuk ke dalam, jadi di dalam kolam renang. Oh banjir. Banjir. di dalam. Jadi sebenarnya nggak jadi angin di dalam situ, air segini, airnya hangat lagi ya? hangat lagi. Pipis lu di situ. Tipis. Sumpah gue di situ bener kayak ya Allah Tuhan. Mohon maaf, Bang, keluar bukan kagak, kolam. keluar nggak bisa gara-gara kan kekunci kan ya. Gue Oh itu satu kolam tuh bareng berarti. bareng berdua, bareng. Oh, kira satu-satu gitu. Nggak ada batas. Terus anget. Jadi anget, air tiba-tiba kok anget sih gitu. Pipis ya lu gitu ya. Ya karena dingin banget dan kita Iya. nggak keluar-keluar tuh sama beberapa jam Berapa gitu jam ya. sih itu? 6 jam. Berarti sewa kolam renang habis berapa? Terus di depan kita tuh pakai belatung yang beneran. Belatung. Iya, di sini kita tuh beneran. Jadi nggak pakai Iya. bohong-bohongan. Nggak ada yang bohong-bohongan. Kubur beneran. Iya. Betul. Yang mayat beneran. Mayat beneran. Itu hujan tuh kan air kerintik tuh belatung yang tadi di sono. Jadi makin ke sini nih Iya, belatung. makin lama makin kesini dia Makin jalan. mungkin ada juga yang masuk. Wih manusia nih. Mas, ada yang masuk juga? Iya, ada yang masuk ke mulut. pucuk. Enggak. Oh. Itu saya. Terus keluar-keluar keriput dong badan. Parah. Wah parah, boleh keriput lagi cuy. Tapi nggak sampai sakit ya? Sakit. Sakit dikit. Apaan lu sampai bawa ke rumah sakit lo? Iya, Alji masuk rumah Tipes sakit. dia? Tipes. Gara-gara setelah adegan itu Gara-gara saya jatuh dari. jatuh. Enggak bercanda. Enggak, iya karena Dia kan emang kecilan anaknya. karena emang kan dingin ya di Gunung Kidul ya. Terus kena hujan juga jadi pilek-pilek gitu. Tapi Biasa. untungnya Biasa lah. Tapi itu adegan hari keberapa? Adegan Wah buat lupa, kayaknya hari Udah mau- ke-10 kan. pendem Iya, ya? pokoknya udah mau selesai sih. Ada soalnya Oh, kan iya, lagi iya. di Jogja tuh, Iya, udah iya, pindah ke udah Jogja selesai kita. Untuknya udah mau selesai ya. Kalau di Day One tuh agak Agak repot. Agak repot ya. Libur dulu berarti. Berputar.
Bernadia nih. Masih disebutin nama dia. Oke. Pertanyaan kedua. Oke, udah selesai. Jangan, kita harus panjang ya, kira-kira 2 jam lah. Oke, panjangan Mas sekarang. Nggak soal Jumat ya nanti ya. Iya. Nah, tapi penasaran deh, pertama kali kalian ditawarin project ini, kalian langsung ngomong innalillahi nggak? Karena kan kayak, enggak, ada project nih, judulnya almarhum gitu. Innalillahi nggak gitu. Kalau gue sih lebih kayak, ih menarik nih gitu. Dari awal emang judul almarhum ya? Almarhum. Enggak, awalnya menarik judulnya. Oh, awalnya menarik judulnya. Ini interview chill sih, chill. Tapi lagi chill ya. Terlalu chill. Sorry. Tapi kita pindah ke warung aja sambil makan kacang gitu ya. Iya, Padahal kemarin waktu kita berdua kemarin aman ya, Bang? Tapi gimana kalian pertama kali dapat tawaran kayak judulnya almarhum gitu? Yang terbesit dalam pikiran kalian apa? Siapa yang meninggal? Oh. Udah syuting bakal berat banget sih, udah ketahuan. Kenapa kebayang berat banget? Ya karena isinya tuh kayak isi ceritanya memang ini ya apa drama keluarga, terus nguras emosi, terus adegan-adegannya juga apa namanya ya challenging ya. Challenging banget. Jadi gua kayak baca, wah ini bakal berat sih ini syutingnya. Terus judulnya juga almarhum kan, jadi ya begitulah, jadi kayak Berat aja Bismillah sih hidup gitu. kita. Apa? Berat aja sih hidup kita. Berat. Emang udah hidupnya berat ya? Tapi kan gimana pun juga hidup bumi masih berputar. Untungnya ya? Kalau Aziz seru gimana? banget Pas tuh ya. pertama kali ditawarin? Kalau lu screen test nggak sih pertama sih? Ratu kan screen test tuh. Screen test gue. Lu screen test kan? Screen test gua. Kenapa dia ragu ya? Kenapa? Lupa kadang. Oh, lupa. Lupa kadang saking artisnya. Saking kebanyakan casting tapi nggak ada nyantol. Kalau gua kan baca sinopsis tuh, terus kayak gimana lu join nggak gitu ya? Gue pikir ya udah gue join deh gitu, karena kan gue pikir di sini karakter gue juga beda dari yang sebelumnya kan. Gua main gitu, join. Menarik aja sih kalau menurut gua. Judulnya ya? Almarhum kan. Dari awal reading sih udah menarik ya. Udah menarik. Gitu. Mereka kan suka ngomongin gue di belakang. Oh gitu? Coba Kak Dimas ngadep sana. Oke. Coba ngomong. Nah, kemarin. ini kayak gini ya. Mas Reza nggak sih gue sih? Kayak nggak ngobrol gitu. Iya terlalu serius. Persis ya. Dah. Nah, Oke. kayak gitu ya kira-kira ya? Iya kira-kira kayak gitu Gitu persis. kira-kira. Oh iya. Dan gue ada satu hal yang bikin gue shock di film itu. Apa? Adek gue dia Oh iya benar. gede lagi tuh Gede, iya benar. Apanya nih? Nggak usah sedih, nggak usah sedih. Dia lebih tua daripada lo, ya kan? Gua mama gue cuma beda 2 tahun. Iya lah. keren, Jangan mantap. sedih lo. Semangat ya semua orang. Berarti lahirannya di umur 2 tahun ya? Usia sebenarnya. Oh, sudah sebenarnya ya. Sebenarnya. Tapi ceritanya bukan kayak gitu Oh guys. bukan. Bukan. Lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi ya. Lulus itu 17 bukan Ji? Bukan. Berapa? Baru Iya 17. Ya, 17. Nurinya habis lulus kuliah kan. 24 gue. Dia 17, gue 24. Lu sarjana apa sih? Nah, Sarjana teknik kan? bukannya pertanian ya? Teknik Kok ini? Pertanian lu, makanya lu Pertanian. bilang mau gue praktekin. Ya enggak sih? Oh iya kok teknik? Teknik yang mana? Oh banyak. Oh, Guys, banyak kebanyakan iya. jibo. Iya. Kayak gini nih. Iya pertanian bener-bener. Bener-bener. Aku udah nonton tok filmnya. Percaya nggak? Udah screening duluan ya? Iya udah segini. Ya iya Gue lah udah kalau nonton dari tahun lalu. Iya sih bener. Siapa yang buat Review. Ya udah nonton duluan, gue nggak kalah dong. Kan gue yang main, harusnya gue udah Iya, nonton iya, duluan. bener. Aku tahun lalu juga deh kayaknya. Oh, tuh kan? ini hostnya Bulan agak berapa? Bulan apa lo? Gak mau kalah terus ya? Nggak bohong-bohong, baru berapa bulan yang lalu lah. Tapi itu juga belum final. Tapi secara story belum aku udah tahu. Oke, ya bagus lah. Itu masih ada kayak apa yang adegan ibu, terus masih ada yang nusuk. Oh, Nusukin kalau gitu, gitu-gitu. kalau gitu biar dia ceritain aja ceritanya gimana ya? Ceritanya gimana sih? Jangan spoiler dong jadinya. Jangan tanya gimana ceritanya ke kita. Nah, makanya aku penasaran. Tadi kan Kak Dimas bilang ada yang banyaknya challenging. Menurut kalian masing-masing yang paling challenging apa? Dari adegan Kalau itu? kita berdua yang kita apa pendem ya? Yang Oh, yang iya. dikubur. Yang dikubur. Fix itu mah nedebat no kecap. Enggak, kalau dia banyak challenging-nya. Ingat sih, yang waktu kita lagi puasa-puasa kita bawa nurunin Oh iya, nurunin jenazah Jenazah. ke liang lahat. Keren banget itu ya. berat tuh, sumpah. Iya, gue juga ikutan gitu. Ya, tapi lu, Yang ngangkat cowok, Mas. Kan cowok yang masuk. Ikutan ini ya dari atas. Oh iya benar. Dan itu kita pikir dummy ya.
Ternyata kan Iya, ternyata orang beneran. Orang beneran. Orang beneran, Mbak. ininya pocongnya. Gokil bro, kan harusnya dummy ya. Iya, biar Ini ringan. beneran. Makanya tadi gue bilang di awal, kita nggak main bohong-bohongan. Iya. Main bohong-bohongan. Mungkin biar merasa kayak beratnya beneran. Mungkin, tapi Mungkin. sebenarnya gue juga sekarang tuh masih berpikir kenapa harus orang beneran. Padahal kan bisa acting aja ya kan kalian. Iya. Berat. Tapi bulan puasa ya, wah siang bolong jam 12 Kan tuh. nggak puasa kemarin kan saat itu. Mulutnya. Puasa saya. Sih, behave ya. Iya, sorry. Gue kencengin nih more-nya nih. Oh itu yang paling berat. Paling ini buat kalian Banyak berdua ya? yang paling berat. Apalagi Sampai Mas. itu pas hari itu kita lagi di Liang Lahat aja ada orang kesurupan ya. Iya lagi. Kru kesurupan. Iya, Orang bener. make up. Dan lama banget sembuhnya. Kesurupan. Orang lagi puasa, tapi kita udah yang kayak lagi puasa. Masih bisa kesurupan ya? Iya. Karena kita mainnya di kuburan beneran. Iya. Di kuburan Balik lagi. Iya. Gak ada yang Nggak ada bohong-bohongan. yang kuburan beneran. di kuburan Gali yang di kuburan ini di kuburan beneran. Iya, kuburan beneran. Enggak, bukan. Maksudnya kuburan yang kata apa sih? Yang Pemakaman. pemakaman lama gitu. Iya. Apa sih namanya istilahnya, Bang? Apa ya? Pemakaman, pokoknya pemakaman terus Yang kayak- yang orang meninggal tuh kayak 1945. Iya, iya. Oh iya. Pemakaman Kuno. Pemakaman kuno. Jadul. Ya sorry. Terlalu bersemangat ya ngomong gunanya. Lemu dia. Nemu dia. Itu. Jadi ya itulah. Memang syutingnya di awal tuh memang berat tapi karena orangnya asik-asik. Ya udah, heeh. Iya. Yang di hutan gimana Bang? Yang di hutan? Nah, Kak? ini Yang nih. di hutan Kak? Itu kan gue makanya pulang-pulang gue koreng tuh. Oh iya beneran. Oh iya. Banyak luka-luka Soalnya beneran iya, Kan kita gue fotoin yang di grup ya. Iya. Ini luka gue. kita tuh bener-bener kebeset-beset. Gue juga karena kan scene gue jatuh di hutan Iya, tuh dan landai banget Itu kan banyak dia. duri kan. Banyak banget durinya. Tanaman itu kan kita syutingnya tuh di hutan UGM ya. Jadi ya memang tanaman-tanaman yang dilestarikan Lestarikan. gitu. Jadi Iya. kayak Dan gue nggak pakai Ditanam sendal. duri, kan Terus posisinya lari sendal. bawa kamera di badan gue. Oh iya karena ada Becek-becek. scene itu ya. Itu yang bener-bener kayak gue pengen nangis. Sumpah gue pengen nangis hari itu. Abis itu Bukannya udah ya? Hah? Bukannya udah ya? Udah. Abis itu dikubur lagi kan adegannya? Heeh. Itu after dikubur dulu sama dia. Abis itu dia pergi nih kan mandi dia, gue kayak anjir enak banget nih dulu mandi duluan gitu kan ya. Gue kan mau bersih juga, ternyata tuh gue masih ada utang shot ya kan. Harus lari-lari pakai kamera ya kan. Kameranya di Jogja. Tunggu dulu. Jadi harus nungguin tuh 3 jam tuh. Kamera Oh Jogja. iya. Ngapain tuh 3 jam? Gue begini. Enggak, dia bertapa lagi, masuk lagi ke Kering kuburan. banget soalnya. Jadi kan basah kan lumpur semua. Jadi tuh sampai kering. sampai tuh kering lumpur di lagi. badan gua. Tapi beneran Sampai loh, kering ini lagi. kalau gue mau jujur ya, selama gue syuting horor, ini yang produksinya paling berat banget tuh produksinya. Maksudnya memang serius banget Serius gitu loh. banget ya. Kayak wah gokil sih, gokil sih, beneran semua. Beneran. Luka beneran. Luka-luka beneran gitu, jadi kayak Balik lagi kita wah, nggak ada bohong-bohongan ya. nggak main kita nggak main bohongan mah. Pain, Ini semua serius ya? Serius. Kita nggak ada yang acting ya di sini? nggak ada. Buat yang nonton bajakan. Kacau nih. Kacau. Kecewa berat. Oke lanjut ya. Ya, Ngomongin karakter lagi kan tadi Kak Dimas juga bilang kalau beda banget nih dari film-film Ya. yang lain. Apa nih yang menarik di karakter Wisesa ya? ngeselin gua. Banget. Ngeselin Oh, ya? iya. Dan gue tampol rasanya, sumpah. Biasanya kan orang yang selalu baik gitu Oh, ya. iya. Di sini gua ngeselin banget orangnya. Jadi kayak wah ini seru nih ngeselin. Terus gue bisa ngebully mereka kan. Ya karena di skrip kan. Jadi, Iya, iya. Ini apalagi nih sasaran gue. nih. Iya, sesat. Dia Kadang nih. ke bawah juga dia nih. Jadi ya puas sih gue dapet peran ini puas gitu. Ya, makasih ya. Ya, Tapi pas jadi Wisesa udah tahu adik-adiknya ini? belum. Oh belum ya? Gue nggak ngobrol sama mereka awal-awal. Awal-awal nggak ngobrol, makanya itu gue bilang, kan Enggak. gue ngomongin. Star syndrome ya? Iya. Gue nggak star syndrome. Gue ngerasa kayak nggak level aja. Gue bener-bener kayak, dia emang orangnya pergi begitu ya? Dia emang orangnya sombong gitu ya? Gue nanya, iya. Dia pertama malah pas itu senyum-senyum pas gue masuk tuh langsung siapa nih orang ya gitu gue. Gue kan nggak tahu ya. Jadi gue anak-anak sekarang tuh gue nggak ngikutin gitu. Jadi gue, tapi dia oh ya jadi siapa ya gitu. Ternyata lu jadi adik gue. Harusnya kalian ngeliatin followers kalian dong. oh iya, ini. Followers TikTok 3 juta followers yang dong gitu. populer nih. Populer nih tiktokers, bukan main. Muser. Lokasi dia live terus. Muser. Live Gampang terus. cuan, nggak boleh gitu. Iya. bro. Jadi memang pas dari reading tuh gue ketemu sama mereka tuh belum ngekliknya belum. Kliknya tuh baru Waktu gua- syuting ya? Waktu syuting gue lagi adegan di mobil kan, adegan itu. Gue baru ngobrol sama dia lumayan panjang tuh di situ.
benar. Baru dia ternyata bisa ya ngobrol rame gitu. Iya, terus yang waktu kita di rumah kan kita ngobrol tuh berdua malam-malam. Iya. Waktu scene itu tuh. Iya. Ada. Di situ tuh baru kayak sebenarnya dia ini emang ya nggak sombong sih, cuman ya Awal-awal. Ya nggak jauh-jauh dari karakter Wisesa sih sebenarnya. Gue selalu memformat gitu. Kalau setiap kali gue dapet peran supaya PR gue begitu sampai di lokasi nggak berat. Nggak terlalu banyak ya. Untuk menggali karakternya nggak terlalu berat. Jadi gue prepare aja dari awal. Oh gue gini Udah gitu. jadi Wisesa lah ya. Wisesa setengah lah minimal gitu. Gitu. Kalau ke mereka gimana impressionnya? Gue taunya kan waktu dia lagi jadi ratu horor nih. Iya. Ya, bukan ratu Sofia jadi ratu horor ya. Ratu horor, iya. Ya kan? Semua horor ada dia. Gila nih, ini gue tahu nih horornya lagi banyak. Terus di sini gue akhirnya main bareng sama dia. Dan seru, dan gue banyak belajar juga sih dari mereka. Gue kan orangnya temperamen ya, di lokasi. Kalau gue masuk set, muka gue udah kenceng aja gitu, kayak pengen jangan bicara sama gue gitu. Iya. Tapi pas gue belajar sama mereka nih, lebih sabar, lebih ya udah. Iya, ada satu hari di mana gue manggil lo ya bang ya, ngajak ngobrol kayak bang gini-gini enaknya gini deh bang gitu. Karena dia kenceng banget dan gue tuh takut kan kadang, apalagi kalau misalnya di sini lagi kenceng kan. Jadi tuh sebelum take itu dia udah kenceng kan, gue yang kayak oh my god gitu kan, gue merasa terbentak gitu kan. Akhirnya gue panggil, mas boleh ngobrol gak? Gue bilang gitu. Akhirnya gue bilang gini. Gue nggak bisa kalau agak dikencengin gitu segala macem kan. Baru deh semenjak itu kita sering ngobrol. Iya, dia juga kayak gitu. Si Alzi juga sama gitu, nanya misalnya ini gimana enaknya nih Mas Dim dibikin gini. Ya udah, gue kasih masukan terus tiba-tiba salah sama sutradara. Terus dia bilang sama gue, Mas Dim salah. Ya udah biarin aja. Kayak gitu ya. Kesel lo sama gue kasih tau lo yang salah. Terus kalau Alzi gimana ke mereka berdua? Udah kenal ya sama Ratu ya? Sama Ratu udah Sama gue Mas udah Dim kenal. ya ngeliatnya wah. Ini orang pendiam banget. Gue agak segan juga aja kalau Iya, ngajak segan, ngobrol, lebih ke iya. segan. Tapi sejauh ini karena gue pengen ikut berbaur juga, akhirnya ya gue kalau mereka lagi ngerokok gue ikut gini. Sebenarnya apa ya? Karakternya tuh kebentuk waktu kita reading ya. Iya. Cuman memang kita nggak banyak komunikasi gitu antara gua sama mereka berdua. Kalau mereka berdua kan memang udah kenal lama. Tapi akhirnya kebentuk dia jadi adik yang paling bungsu karena tingkah lakunya sendiri pecicilan. Yang dia jadi anak nomor 2, yang gua jadi paling tua karena memang umur gua juga paling tua ya. Jadi kebentuk Akhirnya sendirinya terbentuk gitu. Sering berjalannya waktu. Karena kan di film ini juga kayak ada jarak juga kan sebenarnya di antara masing-masing karakter. Jadi tuh kayak akhirnya kebantu juga buat ngebentuk itu kan. Ada adegan gue debat sama dia kan yang sampai kayak pengen gue remes nih kepalanya dia gitu rasanya gitu. Emang sengeselin itu gue ngeliat dia. Saking kayak ayo dong serius, kadang-kadang dia suka terlalu banyak bercanda kan gitu. Bercandanya ya. Maksudnya? Nah, maksudnya bercanda terus. Ya kan? Tapi gue sangat berterima kasih juga sih kepada Mas Dimas dan Ratu. Ada loh foto kita bertiga di musola masih gue simpen yang kita tidur. Mau dong? Jangan Fotonya dong. dilihat Iya, maksudnya. di sini. Nah. Iya, oke ya, udah mantap. Nanti DM ya, Kak. Nanti nggak kirim fotonya. Nggak mau. Buat ditampilin. Nggak mau mahal, bayar cuy. Oke. Itu memori yang mahal ya bang ya. Iya. Nah, jadi nggak boleh segampang itu dikasih orang. Oh iya, oke deh. Kalau mau kalian lihat, buka aja di Instagram. Lebih Nanti gampang. ada tuh di kredit title ya. Iya, Nah, kredit title-nya ada. Inilah kebersamaan After credit ya. Sesa, Nuri dan Yanda. Nah, iya, oke deh. Berarti harus nonton, biar harus nonton. Benar, Kalau kalian nonton. foto itu nanti ada di ujung. Harus film. nonton. Ujung Iya. film. Tepatnya di menit 2 jam 32 Kepanjangan menit. Mas. Kepanjangan. Kayaknya kalau itu. Udah kelar film lainnya. Nah, lanjut. Tapi kan Apa? Dulu mungkin. ya nggak usah. Tapi kan ini kan film sebenarnya ngomongin sebuah kepercayaan lah ya. Iya. Tentang ada orang yang meninggal di Selasa Kliwon, maka akan ada yang mengikuti gitu kan. Nah, kalau kalian udah tahu kepercayaan ini nggak sih sebelum main? Udah tahu. Enggak. Gue taunya hari-harinya doang sih ada Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Oh iya. Tahu. Udah tahu kalau Artinya. ternyata Maknanya. ya ada Maknanya makna itu. di balik itu dan ada musibah di balik itu nggak tahu. Nggak tahu. Tapi setelah gue main film ini, Oke. gue jadi tahu. Gitu doang ya. Iya. Dan kita juga baru tahu. Nah, kayak gitu tuh makanya gue sering marah sama dia. Ngerti kan? Pengen geplak ya? Dan kita juga baru tahu kalau misalnya ada ritual-ritual itu. Ritual-ritual kalau misalnya ada yang meninggal di Selasa Kliwon, iya harus apa namanya mayatnya itu kalau diiringin ke mana? Ke liang lahat tuh harus
pecah piring, lempar koin gitu. Gue baru tahu. Koin apa nih? 500-an. Teruntuk di Jawa juga ini ya. Ini ada spesifiknya sih Jawa mana tuh atau Jawa Tengah. Jawa Tengah, tapi ya? kita nggak bisa ngomong Spesifik spesifiknya, karena kan daerah. sensitif banget ya isunya gitu. Pokoknya Jadi dia Jawa Tengah. Kalau nggak Jawa Tengah. Nggak ada. nggak ada ya. Jawa Selatan nggak ada Jawa Selatan. Jawa Utara. Tapi kalian akhirnya risetnya gimana buat, maksudnya kan ini kan ada, walaupun emang karakter kalian ada yang denial kan sebenarnya sama kepercayaan ini, tapi kan pada akhirnya akan harus percaya, untuk bisa percaya karakternya itu kalian risetnya sejauh apa sih? Kalau gue nggak perlu riset masalah kepercayaan karena gue orang yang paling skeptis ya. Apatis banget gue. Paling gue sama dia sih. Paling kayak nanya sama Om Rosa gitu. Iya. Sama ayah kita sendiri kan nanya. Karena kan dia dari Jogja kan. Betul. Nanya gitu. Terus nanya sama penulisnya kan waktu itu sempat waktu reading. Ini tuh beneran nggak sih ada apa namanya Selasa Kliwon kayak gitu-gitu. Ini searching. Terus ternyata beneran ada di satu tempat itu tuh beneran ada kayak gitu yang harus ritual sampai ritual gitu emang beneran ada gitu. Gitu aja sih Kak palingan. Udah nih. Udah gitu, thank you, udah cukup itu aja. Thank you. Cuma sampai segitu aja tuh. Agak ini ya, kurang dalam ya ini ya risetnya. Kan kalau bagian dalam-dalam dia. Nah, Gimana sih? gimana Lempar ya. risetnya kalau lo sendiri gimana risetnya? Ya benar, kita bertanya dulu ke Mas Esa. Mas Rosa. Terus kita tanya ke penulis dan riset-riset lagi aja di Google gitu. Apakah benar nih ada yang seperti ini? Dan ternyata ketemu. Ada. Tapi kalau misalnya pas ngepost konten-konten probonya pun ada yang kayak iya gue pernah juga nih ada tetangga gue gitu-gitu ya ternyata. Ternyata ada yang beneran. Ada. Oh. Udah ada yang kayak iya nih, walaupun emang kayaknya orang sekarang udah percaya nggak percaya ya. Cuman akhirnya mungkin daripada menghindari keburukan jadi dilakukan. Ya maksudnya kalau misalnya kita datang ke daerah tertentu kan ada peraturan tertentu ya kan. Ada istiadatnya. Ada istiadatnya itu hormatin Ratu tuh aja. masih menganut kayak di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Benar ya tuh ya. Iya benar kayak gitu sih kalau gue. Walaupun sebenarnya nggak percaya banget nih, cuman kan hormatin dan hargai aja gitu. Misalnya kayak peraturan datang ke rumahnya Alzi ya kan, harus lepas sepatu di luar gitu. Tapi kita semua nggak pakai sepatu. Dia doang. Cuman kita ya kali ini gue nggak ngikut. Nggak ngikut peraturannya ya? Tidak sesuai omongan ya. Makanya nih. Tapi kalau ngomongin filmnya, kalian sepakat nggak sih kalau film ini selain berat ya, juga lumayan gore ya, kayak Final Destination gitu, kayak adegan-adegan intinya tuh kayak meninggalnya sih. iya. gue belum tahu final cut-nya seperti apa sih. Tapi kalau pas adegan memang gini, ada beberapa opsi jadi. Oh gitu. Waktu di lokasi ya, di set ya. Jadi kita tuh kadang-kadang ada perubahan dari skenario, tapi malah diambil 2 kali karena ada perubahan yang kayak bisa nggak kita bikin opsinya seperti ini. Mungkin kalau ada director's cut tuh bisa tuh kematiannya jadi macem-macem. Iya benar. Jadi kayak berhubung kita belum nonton kan lu udah nonton. Kita kan belum nonton. gua nggak tahu. Jadi gitu. adegan yang itu. Nah itu sampai itu doang. Adegan itu. Iya benar itu. Siap Febi Putri. Iya. Jadi adegan yang itu. Tapi kan Benar sebenarnya banget loh. filmnya lebih ke keluarga, film keluarga kan, dong. ikannya film keluarga ya. Iya, karena film keluarga. Iya, Film keluarga. Pokoknya Tapi ini bukan film anak-anak juga bukan. ya. Pokoknya. Pokoknya. Tapi film keluarga gitu, tentang keluarga. Aduh, pokoknya ini tuh film keluarga ya kan. Kematian, horor itu tuh benar-benar jadi satu gitu loh, dramanya, ada horornya, ada thrillernya. Gor-gornya juga. Gornya, gor Pajajaran, gor Blok M. Tuh kan? Gelora. Gimana gua nggak marah kan sama dia kan? Bener kan? Lagi tertidur. Kayak gitu. Bisa nggak sih serius dikit Ji jawabnya? Bisa nggak? Bisa. Lu tuh memperlambat produksi. Ini gue inget lagi. Kita harus Jumatan loh, ini gue juga mau Jumatan. Iya, Jumatan. Quotes gue kalau dia udah main gitu, lu memperlambat produksi. Dia langsung kayak gitu ya. Kalau diomongin kayak gitu langsung gimana? Ketawa dia cengengesan, mana ada biasa. Nggak ngaruh ya. Boro-boro. Ketawa cengengesan sambil koprol. Urusan deh kayak kalau itu. Nah, ini pertanyaan ini beda banget dari pertanyaan. Wah, ini nih yang gue suka nih, pertanyaan beda nih. Nggak pernah Dari ditanya. para interview yang lain, Ini ini. nggak pernah ditanyain ya. Ini. Ya, janji ya. Pasti susah dijawab. Apa tantangannya?
Ada cerita horor apa di Sama. Gua paling sih gua pernah diganggu. Jadi, aduh cerita. Kok lu nggak cerita sih? Belum ya? Enggak, apa sih? Lu Ini. aja yang ngobrol sama kita. Enggak, gue ngobrol. Jadi Gue ya, cerita, dia cerita sama gue. waktu lagi di lokasi di pabrik gula, pabrik yang udah lama tidak terpakai, sekitarnya 942 lah. Itu kan rumahnya kan rumah horor ya. Terus ada Ini di musola. film ini atau bukan? Di film ini? Iya. Di setnya nih, set rumah yang yang enggak. mana sih? Rumah Nuri, rumah ayah. Rumah kalian? Iya, rumah kita. Satu rumah Ini kita. set rumah kita, ada musola. Gua jam 10 malam gua kebelet nih. Pengen buang sesuatu. Gula di Jogja ya? Klaten. Di Klaten ya. Oh, Klaten ya? Nah, habis itu gua ke toilet, ke musola. Udahlah, gua buang air di toilet. Ada 4 toilet. Ada warna pink, abu, sama 2 toilet nggak kepake udah rusak. Gua di toilet pink, set udah aman, set aman. Besokannya gua ke situ lagi. Terus gue sama si Dewa nih, saudara gua. Nah, dia ini kemarin nyobainnya toilet yang abu-abu. Nah, udah terus dia bilang gini, "Ji, coba lu sekarang ke toilet yang abu-abu." Kenapa emang? Coba aja. Udah gue coba dong. Udah kebelet, set gue di toilet abu-abu. Pas gue lagi gini, lagi nimba air. Tiba-tiba gue mendengar suara orang nimba air juga di sebelah. Padahal di kamar mandi yang rusak nih. Ya usah. Oh. Habis itu udah tuh, udah beres. Gue habis itu keluar lagi. Terus si Dewa, gue nanya si Dewa, tadi emang ada orang ya di situ? Nggak ada orang. Nah terus siapa? Sebenarnya gue juga denger Ji, ada orang nimba air, tapi gue nggak ngasih tahu karena gue kemarin diganggu juga di situ. Jadi si Dewa tuh kemarin diganggu pas dia lagi buang air, dia melihat sosok hitam-hitam di atas pojok kanan. Makanya pas Dewa lagi, kan dia orangnya penasaran ya. Jadi pas dia lagi mau nimba air, dia ngeliatnya gini nih, nggak gitu. Udah situ aja. Agak kurang horor ya. Itu horor sih, cuman Kayak kibul nggak sih? cara nyeritain tuh Jadi kayak nyibul iya, gitu. Iya, terus kayak kurang itu loh. Lu tuh aneh sih kalau cerita, mending gak usah cerita, diam aja. Iya dasar. Dia sama kayak di acting. Ya sih? Iya. Tapi pertanyaan gue, kenapa lo milih kamar mandi pink? Karena dia perempuan. Enggak, gue kena lebih bersih aja gitu. Oh, Karena ya, abu-abu ini juga kotor. pertanyaan nggak penting kok. Tapi kalau kamar mandi pink ya, Ya, jadi serius. Tapi kalau kalian berdua nggak ngalamin ya? Enggak. Enggak. kayak- Gue nggak ngalamin. Padahal gue jalan jam setengah oh 3 iya ini pagi ya. kacau nih. HP ketinggalan ya? HP gue ketinggalan terus gue ya ada suara aneh-aneh tapi gue udah nggak mikir karena HP gue ketinggalan di lokasi. Jadi gue balik jalan kaki Udah dari cuek. penginapan jam setengah 3 pagi buat ngambil HP gue. Dan itu sepi banget kan? Tapi banget parah. Pabrik Keliling gula, pabrik itu, hutan pabrik semua. Klaten itu. Rumah-rumah Terus, kosong. kok berani sih pas pulang gue naik mobil kan dianterin gue. Oh gue berani ya tadi sendiri. Nggak ya? Nggak dipikirin soalnya. Nggak dipikirin soalnya. Jadi sejak Itu itu tuh. gue mindset gue berubah kayak ketika lo dalam posisi kayak di tempat yang menyeramkan tapi kalau fokus lo tidak ke tempat itu kayaknya lo akan menjadi orang yang sangat bener berani. sih. Cuek. Iya benar, setuju. Iya. Setuju. Abis ini kita akan uji nyali. Oh iya. Oke. Enggak mau. Nyalain lilinnya sih. Nah, tapi udah tadi pertanyaan udah biasa kan. Nah, kalau yang paling menarik, yang paling kalian ingat, ini kan udah berlalu cukup lama kan syutingnya. Ada nggak yang paling kalian ingat apa proses syutingnya? Yang paling memorable lah. Apa ya? Ini Gak apa pendem sih gue Apa bener sih? sama dia. Itu ya soalnya berat banget soalnya. Berat banget. Dan nggak bisa keluar gitu loh dari situ tuh yang bener-bener kayak ngobrol pun di situ berdua. Karena kalau keluar nanti harus ngeset lagi Harus ulang. susah, ya? susah. yang jelas setiap adegan yang misalnya kita mengerjakan scene itu nggak main-main gitu ya. Iya. Karena pekerjaan satu scene itu lama banget. Lama banget. Shotnya banyak. Shotnya Jadi banyak. kayak memang menguras energi dan menguras emosi. Jadi Iya. ketika kita tuh pasti tidak pernah pulang dalam kondisi dengan tersenyum kecuali paling cepat ya. Iya. Pasti kayak mukanya tuh kayak udah Dia yang paling sering belum capek. gitu. Pasti capek banget. Capek memang akhirnya memang terkuras kan. Memang kan kalau horor harusnya memang menguras energi. Emang ya. ruangan. Apalagi jadwalnya juga biasanya tuker kan pagi Iya, iya. siang. Iya. Orang suka gitu. Ah. Callingannya sore gitu untuk sampai pagi gitu. Set lokasi juga sih ngaruh sih. Hawa-hawanya itu. Pokoknya kenapa? Ya memang karena beneran, maksudnya tempat-tempatnya tuh kayak tempat ya tadi kuburan beneran, ada yang kesurupan. Terus rumah taruhnya di pabrik gula yang tua. Fun fact, Tua. saking panasnya tuh pabrik gula ya rumah itu. Gue beli kipas angin sendiri di Jogja. Iya. Sumpah, gue beli kipas Kayak- angin sendiri. Sendiri ada namanya Terus Ratu hutan, gitu. Jadi biar hutannya orang ada yang bener-bener pakai. hutan yang jauh dari kota yang
kemana-mana susah. Nggak ada penerangan kalau mau masuk harus berapa ya kan jauh banget keluarnya gitu. Jadi memang tempat-tempat itu ya gitu deh. Beneran semua, baik lagi. Nggak ada yang bohongan. Nggak ada yang dimudahkan kita kalau syuting dalam tempat ya, tempatnya tempat real gitu. Tapi sempat ada yang mau balik gitu. Enggak ya. Ya gimana? Kita kan having fun banget. Oh, Jangan bentar. aja Oh ya, apa yang Jangan kalian aja. lakukan kalau lagi tidak ada? Kan nggak bisa kemana-mana. Oh, mereka jalan-jalan. Oh, kita jalan ke Jogja. Enggak. Naik high ace, kita jalan ke Jogja tuh. Kalau dia ya biasa lah ya, kan juga. Gue datang buat kerja ya. Oh iya Buat sih. jalan-jalan. Asik kan. Namanya juga Gua abang-abang. dibayar tuh buat Dia tuh syuting. introvert banget ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi libur, kita yang ngilang tuh kita berdua. Yang anak-anak. Yang anak-anak. Sama Meisha Ada juga. Meisha. yang lucu ya. Kan gue lagi di penginapan nih, lagi siang-siang lagi mau makan siang terus mereka keluar. Gayanya udah kayak turis. Iya. Pakai ini pakai kacamata hitam, pakai ini mau kemana? Gue bilang mau jalan, lo Eh. khususnya. Gue mau jalan, kita mau jalan-jalan Mas Din. Gua celana pendek Gue biasa. dikasih harga mahal lo di Jogja begini lo. Enggak, dia setiap pulang dari mana-mana, nih setiap pulang dari Malioboro langsung pakai apa sih? Gayanya namanya? juga bener Apa sih kayak Sophia ya? Ah, Blankon. Blankon. Kayak mau Terus pergi keluar negeri tuh. Blankon. Ini Jogja kan. Terus gelang-gelangannya udah banyak banget sampai sini tuh gelang-gelangannya buset deh. Aku mau jadi orang Koleksi, Jogja. Iya. Biasa mau jadi Gue orang pulang-pulang Pergi ke pakai Jogja pakai Blankon. paspor apa gimana? Gayanya udah kayak turis. Lah kan kita waktu itu Celana pendek. pergi ke Jogja pakai visa. Gue bilang beneran dah. Heeh. Oh, Jogja kan murah-murah ya? Iya, bener. Iya, yang ada dibahalin. Dibahalin, bener. Kalau pakaiannya kayak gitu. Enggak kan kalau gue kan emang stunning setiap hari. Oh. Harus outfit Harus itu outfit Kendall banget Jenner, gitu, Kendall Kendall Jenner. Jenner. Kalau dia emang aneh, tiba-tiba pakai Blankon gitu. Mungkin kayak copot gak? itu piknik. Itu piknik, iya piknik. Gue bilang copot gak? Gak ini kok jadi orang Jogja biar makin mendalami gue Biar kayak ditanya tuh. Enggak, dan pas gue di Instagramnya pergi ke Jogja, tapi perginya ke kafe-kafe kayak di Jakarta juga gitu. Sama aja. Ngapain? Tetep kafe-kafe. Jadi nggak jalan-jalan juga ya di Jogja ya? Ya jalan-jalan, tapi jalan-jalannya ya mereka lah, jalan-jalan versi mereka lah. Biasanya kan kita kan kalau di lagi jalan naik mobil. Iya. Kalau Kita gue kan mobilnya taruh jauh, jalan kaki gitu. Turis. Turis, ya. Keren. Blankon. Ya Blankon. nggak jauh-jauh ke Malioboro beli gelang-gelangan Blankon dia. Sama es krim gelato. Sama es krim gelato tuh kerjaan kita setiap hari. Tempo Gelato ya? Tempo gelato. Bukan. Lagi ya? Apa sih? Siapa? Ji? Ya beneran nih. Bukan Tempo. Sama Tempo apa? tuh yang dekat hotel kita. Ada dua kan Tempo Ada Gelato? dua. Ini tuh yang di Malioboro, bukan Tempo. Oh yang di Malioboro. Pokoknya itu. Tahu. pokoknya mereka punya Jogja versi mereka deh. Kalau gue pergi ke Jogja kan gue makan ayam kalasan, Iya. gitu dong, gitu kan. Gudeg Terus soto apa ya gitu. soto Pak Min yang Pak gitu Min, yang ya. mereka Iya sih, dia suka nyoba-nyoba sih. Mereka pas datang perginya kafe-kafe, makanya French fries. Iya. Oke lah. Nggak apa ya. Karena mereka habis dikubur ya. Kan turis mereka ya. Turis. Iya. Oke deh kalau gitu, udah kali ya. Udah bohong. Nah ini pertanyaan buat Kak Dimas ya. Katanya di tahun ini ada 6 film ya Kak? Terus, Tahun ini ya? Tahun ini 6 film. Gimana Kak rasanya? Ini nggak paling banyak atau malah paling sedikit? Kayaknya tahun ini paling banyak sih gue. Tapi apa namanya banyak yang memang tayangnya tuh masih belum tahu. Masih gitu ya. tapi ya itu tiba-tiba kayak tayangnya barengan. Kayak kemarin kan juga gue tayang barengan tuh. Jadi kayak bingung juga kayak mau kemana ya, mau gimana ya gitu. Jadi agak Promonya segala macam. Dan ini salah satu film ya tadi gue bilang lah pokoknya intinya ini film horor produksi yang paling menguras energi gue ya. Film Almarhum ini. Tapi katanya emang bener Kak di umur 40 mau settle down. Mid 40. Oh, mid 40. Mid 40 gue kayak udah target gue udahlah cukup lah syuting nanti pengen ya nanti mungkin sesekali doang setahun sekali gitu. Jadi nggak yang bener-bener Gue kayak orang gila soalnya. Maksudnya kayak kalau syuting tuh kayak udah ya ini makanya kan buat temperamen apa jadi kan udah ke fokus kayak gitu tuh jadi kayak nggak sehat buat mental gue juga gitu. Karena terakhir gue syuting juga apa namanya gue perlu banyak bantuan gue harus ke psikiater bolak-balik pengobatan yang which means sebenarnya bukan menguras energi gue doang tapi menguras batin gue mental gue akhirnya gue pikir kayaknya gue udah harus punya target stop deh gitu. kayak berapa film terus kayak emang jadi selektif banget. Iya mungkin karena ini pertama kali di tahun ini gue banyak ya jadinya kayak bener-bener hektik Berasa dan banget ya? berasa banget gue sampai
berobat tuh kayak gue cek ke dokter segala macam nggak ketemu penyakitnya dan ternyata buntut-buntutnya memang mental gue aja yang masalah gitu. Oke. Berarti ya nanti apakah selanjutnya seperti apa kita lihat ke depan gitu Iya, ya. kita lihat aja. Ketemu anak-anaknya makin mentalnya makin breakdown. Oh ini dia loh nih, khususnya dia sih, Alzi nih. Capek gua. Capek ya nggak sih, tuh capek banget gue. banget gua aja yang maksud gua lebih muda ya dibanding dia. Kita beda 5 tahun ya. Tapi gua juga capek. 5 tahun lebih tua. Tuan dia. Tua dia. Oh. Gue tuh kayak sedang mencari jati diri tapi umurnya udah segini gitu. Iya. Nggak tepat. Kalau umur 13 tahun, 14 lu cari jati diri. Tapi gue denger lu umur 26 mau jadi influencer aja. Mau jadi influencer. Mau ngajar. Ngajar Lo apa? tahu kan, gue baru tahu sejarahnya kenapa namanya marker. Coba cerita. Kenapa? Cerita nama lo. Kasih tahu Ji. Kenapa? Biar tahu. Alzi Ini marker. eksklusif di iya di 21 ya. Karena dia nggak pernah cerita semua ini sama semua orang. Lo tau nggak? Gue kasih hitnya aja ya. Kernya tuh keren. Serius. Pusing nggak kepala lo? Jadi marker tuh spidol. Spidol tuh Enggak. berwarna. Enggak. Jadi kehidupan lo berwarna. Enggak masuk akal. Jangan bokis. Jangan bokis. Hari Jumat sih. nggak boleh Pokoknya bohong, Zi. marker itu Enggak Alzi jadi. belakang. Jadi gua tuh Belakangnya ngikutin keren. Alan Walker. Tapi kalau Alji Walker jelek. Gua Enggak, ganti enggak, jadi enggak, M, enggak. gua balikin. Enggak. Enggak. Oh, iya. Jelas ya, ini cerita ya. Iya. Pokoknya belakang keren aja. Marker gitu. Makin keren. Enggak. Bukan. Keren sekali. Pokoknya Mar. M. Apa? R. Ker. Keren sekali. Kernya tuh pokoknya hintnya keren keren. sekali. Gue langsung kayak Marnya apa? Ayo dong, Ji. se Udah dibuka nih, harus serius ya. nggak apa-apa itu Oke, nama. jadi markers. M-nya itu adalah gue tuh ngambil dari nama gue sendiri sebenarnya. M Muhammad, A Alji, R Ramadan, keren, S sekali. Jadi Muhammad Alji Ramadan keren sekali. Markers. Itu gue bikin Tuh, dari dapet trivia kan 2017. 2016 gue bikin. Juga betul kan? Nah, tuh. Padahal nggak ada keren-kerennya. Tuh. Tapi itu manifestasi ya. Iya, biar jadi itu manifestasi keren. dia ingin sendiri. Bagus. Lanjutin. Terima kasih semuanya. Semoga tercapai ya, Zi. Jadi keren sekali. Soalnya belum. Tapi lo ada saudara nggak? Lu saudara saya tuh. Pakai markus juga? Enggak, paling teman sekolah gue. Waktu SMA. Oh. Gue ganti namanya. Lalu pernah SMA? Belum, nggak Pernah. sebut Gans itu apa? Gans. Namanya Guns Januar. Di Januar marker. Sama dia nggak tahu artinya. Pokoknya banyak yang pakai markers lah. Gue kira beneran nama itu lu. Orang tua lu. Ada markers. Bule kali ya dia. Iya, makanya. Tapi nggak bule ya. Bogor cuy. Bogor ya. Markers jadi ini. Sebuah fun fact. Fun fact. Ini eksklusif hanya di XX1. Pokoknya lu gak boleh cerita ini ke bioskop sebelah. Kalau kalian nanya bagus lah. Markers. Keren banget, markers. Keren banget ya. Keren. Keren sekali. Keren sekali ya. Keren sekali. Udah dong, Oke, saya oke. terus nih. Tapi kalau Kak Dimas kayak gitu, kalian berdua ada nggak sih kayak target-target tertentu kayak gue harus sampai di target main film segini dulu, baru nanti. Kalau Alzi targetnya Piala Citra. Oh, amin. Piala Citra, FI, pokoknya semua piala lah. Citra sama FF itu sama, sih. Maksud saya Piala Citra, Piala FF1, FF1. Piala Gubernur ya. Waduh. Pojok silat dong. Ada nggak sih kalian kalau Ratu gimana? Wah, Kalau nggak aku apa-apa sih lebih ke yang ngalir aja Iya. maunya, karena masih muda juga Karena kan. masih muda, gua nggak Yang mau. penting 25 udah nikah deh. Amin. Ini umur berapa sekarang? 20. 5 tahun lagi ya? 5 tahun lagi. Kak. Pas ganti presiden ya. Iya, udah. Udah nikah deh. Udah ya, bukan baru nikah, udah. Udah nikah. Berarti Udah. bisa jadi 23 ya? Bisa jadi Bisa sekarang. oh. Bisa jadi sekarang ya? Bisa jadi besok kalau nggak Sabtu Minggu. Kalau hujan. Kalau nggak hujan. Tapi emang udah mulai ada ini. Oh. Jadi acara Jadi gosip nih nanti. gimana kalau ada sih gimana? Nggak ada. Nggak ada. Kamu masih mau ekspor dulu ya? Ya masih mau sport sih. Sama, sebenarnya juga gue juga masih mau ekspor, maksudnya gue juga masih muda kan 20. Gue masih mau ekspor film-film yang gue nanti lebih memilah lagi cerita yang manggil gue. Pengennya tuh bener-bener kepanggil gitu loh sekarang pengennya. Terus lebih masuk lagi ke dunia perfilman. Jadi bisa sering-sering nonton film-film yang masuk ke festival. Ada niat untuk di belakang layar nggak? Ada. Itu. Oh ada. Apa?
Sutradara. Sebagai apa? Sutradara kah, produser kah, penulis kah? Enggak. Sebagai anak art? Anak art sebagai lighting sih. enggak. Bagus kok. bagus. Enggak, Capek tapi. ini aja. Apa namanya sebagai investor. Oh, IP ya, eksekutif produser ya. Waduh. Berarti ntar kalau dia jadi investor kita Doain ya. tembak Doain biasanya. ya. Doain aja dulu. Bener-bener. Nabung dulu Iya. cuy. Iya, Buat iya, investor bener-bener. susah. Berarti kalian harus membangun koneksi yang baik sama Iya. ya, biar kayak tiba-tiba gitu. Kalau lo ada nggak? Gak ada belakang layar. Nggak ada target untuk di ini belakang layar. Oh. Nggak ada. Padahal mainan film tuh seru tau. Terus tuh. Serius. Lebih pilih di belakang rumah ya. Iya. Yoi. Buat belakang komputer ya. Belakang komputer. Belakang TV aja gue nontonin lu pada. Asik. Lu udah Sebenarnya gue yang itu? punya acara TV itu. Asik. Oh belok. Gue pikir karena lu seorang Kapiten? konten kreator atau ini, lu Gua akan malah buat mau bikin. jadi kreator bukan menjadi di dalamnya Iya. gitu. Enggak sih. Enggak ya? Belum kepikiran ya? Belum kepikiran Belum mungkin kepikiran ya. aja. Belum kepikiran. Emang ini anak kerjanya main mulu. Main game. Bukan belakang komputer. Sampai di set juga main-main. Main-main. Komputer lu kan? Bukan ya? Sih Jaga di dalam. Lebar beneran ya? Bukan menyala kan? Bukan, itu bisa Rian. Anjay, gede Yang gue banget. di dalam. Keren. Kalau Kak Dimas ada nggak Kak? Pengen Apanya? di balik layar? Istri sih yang lagi ngerambah produser. Oh, oke. Kemarin udah apa di JAV udah ikut sebagai associate producer kan. Nah sekarang lagi sibuk juga nulis dan produce bareng gitu. Ada salah satu PH dan sutradara lah. Nanti Kak Dimas apakah akan join? Gue support aja dia. Jadi gini kalau dia nulis gue suka nanya idenya ke gue atau bagi sharing ini gimana menurutnya tulisan bla 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 segala macam. Ya gue pikir ya gue kasih masukan apa segala macam. Tapi dari dulu dari tahun 2011 tuh gue tuh udah ditawarin untuk jadi sutradara. Oh gitu. Sama iya ada pemain gitu, terus dia bilang, "Ini lu nggak mau jadi sutradara?" Karena gue tuh kan orangnya dikit, lu nggak mau gini, dikit-dikit kan gitu ya gue ya, mengkoreksi gitu. Akhirnya dia bilang, "Lu nggak mau jadi sutradara?" Dia enggak, karena terlalu hektik gue jadi pemain aja, gue udah stres apalagi sutradara kan. Jadi gue cuma suka ngawasin aja. Jadi dipikirin makin banyak kalau Jadi kemarin gue coba untuk mencoba untuk belajar jadi produser. Kayaknya jalur gue salah ya, jadi kayaknya gue bilang, gue sama bini gue bilang, gue kayaknya nggak cocok jadi produser, kan gue emosian gitu. Gue harus, kalau produser kan harus bertutur kata yang baik, yang ini. Kalau gue orang belak-belakan aja. Gua produser produksi aja Kak. Maksudnya kan harus tegas ke LP. produksi ya. LP. LP. Nah temen gue nawarin kemarin gue jadi LP sempat. Terus gue bilang, aduh gue kalau jadi LP kayaknya gue harus bareng deh. Gue karena belajar nggak mungkin gue Iya sendiri sih, kan. bener. Harus ada tandemnya ada ya. yang satu lagi tandemnya yang harus juga jujur kan. Karena kan bertanggung jawab sama produksi Bener dan sih. keuangan di lu Iya, gitu. iya. Kalau tiba-tiba lu yang main kan ya Tanggung jawabnya produksi gede sih, kacau, gede LP. banget LP. gitu. Karena dari berapa tahun itu kan gue ngelihat berbagai macam kasus yang terjadi di belakang. Dan banyak banget produksi-produksi itu, ya nggak banyak sih, tapi beberapa produksi itu hancur cuman gara-gara di belakangnya dapurnya berantakan, Iya, benar. gitu. Jadi gue tidak mau ngambil tanggung jawab yang sebesar itu kalau gue belum siap, memaintain semuanya gitu. Iya sih. Tanggung jawabnya lebih berat Gede lagi banget, ya. gede banget, serem. Oke. Kalau Alzi mau nambahin? Enggak ya? Mau jadi muser dia, muser. TikTokers. Enggak. Cukup. Oke. Oke, terakhir ya. Asik. Apa yang kenapa Sobat 21 harus nonton Almarhum? Karena ini adalah film terbaik tahun ini, film horor terseram tahun ini dan Tahun film depan trailer. kali. Maksud saya tahun depan. Ini emang tayangnya tahun depan kok. Iya. Ya jadi ngomong tahun ini cocok. Tahun ini cocok ya? Cocok. Jadi kalian buat teman-teman ya wajib banget nonton lah. Dan kalian juga udah pasti Jadi terhibur. kalau bukan teman-teman nggak wajib nonton. Nggak wajib. Kan tadi lu bilang teman-teman, teman-teman lu. Karena gue menganggap, Jadi kalau bukan teman-teman nggak wajib nonton. karena gue menganggap orang-orang yang support gue adalah teman gue. Iya, yang nonton ini juga Yang ada nonton ini adalah temen-temennya. Oh gitu. Seakrab banget tidak Emang. Jadi kalian teman gue. Iya. Lu nggak mau nanya dulu ke mereka dia mau jadi teman lu apa enggak? Ada pasti dari masing-masing sih. SKSD banget aja. Gak kuat. Oke. Sudah cukup. Udah cukup dari Udah gue, cukup. mungkin tambahin dari anak-anak.
Anak-anak. Kalian anak Gua mau gue. minta maaf aja sih Kalian kalau anak selama gue. ini ada Alzi sama ada apa Iya, interview ini soalnya Alzi perasaan- ngacauin dan membuat orang jadi tidak tertarik Iya, ya, gara-gara lu. Apa? Perasaan kemarin kita interview sama teman Aman-aman aja aja. kita berdua. Heeh. Gara-gara ada lu jadi hancur semuanya. Bener, lu Betul. jangan menilai dari interview ini karena ini film benar-benar film keluarga serius dan memang apa namanya message-nya kuat. Iya. Bukan cuma sekedar horor biasa, bukan cuma sekedar jedor Bukan. atau jump scare segala macam, tapi message di keluarganya dan apa kulturnya dan mengingatkan tentang kematian. Kalau kalian cuma sedang fun-fun, kematian bisa datang kapan aja, jadi ajal nggak bisa, kita nggak tahu kapan datang. Iya. Ya nggak sih? Iya. Satu lagi fun fact adalah ketika kita syuting saking takutnya ya, kita pikir apakah syuting ini akan menjadi almarhum. Ingat nggak lo? Ya kan, alhamdulillah lancar ya Iya, sampai iya. produksi selesai gitu Takut kan. banget sih, tapi itu fun fact yang nggak fun ya. Iya. Efeknya nggak paham ya. Heeh. Not fun fact. Iya, not fun fact ya. Oke, Ratu mau nambahin nggak? Udah. Cukup. Ya, kenapa kalian wajib nonton film Almarhum? Karena film ini itu bener-bener tentang sesuatu yang kalian nggak tahu. Contohnya, Ya karena mereka belum nonton, mereka nggak tahu lah. nggak dengerin dulu bang. Oke. Nah, contohnya, gue aja pun baru tahu tentang culture yang ada di Jawa itu banyak banget guys. Ini salah satunya adalah Tapa Pendem tuh di film Almarhum. Jadi kalian kalau penasaran tentang Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Rabu Kliwon, Kamis Kliwon, mending kalian nonton aja film Almarhum sekarang juga hanya di 21 tanggal. 9 Januari 2025. Yes, check it out. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.